DKM Masjid Kulit Cinere
yang pertama Isra dan Mi'raj. Isra artinya berjalan, tapi dalam Al-Quran bukan Nabi sendiri yang berjalan, tapi Nabi diperjalankan. Coba kita lihat hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin boleh jadi sebelum ditemukan teknologi yang canggih, transportasi yang hebat, sekarang sudah ada yang namanya motor, ada yang namanya ada yang namanya pesawat Apollo, Sputnik dan lain sebagainya, yang kecepatannya itu maha dahsyat, yang sangat luar biasa sekali. Kalau kita gunakan teknologi sekarang, semestinya peristiwa peringatan Isra dan Mi'raj hendaknya yang pertama bisa mempertebal keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar saja kalau di dalam surah 17. Surah 17 surah apa ini? Surah apa 17? Surah Al-Is ayat berapa? Ayat pertama. Berarti coba kita renungkan. Kita sholat berapa rakaat? Jumlahnya semuanya satu hari semalam. Berapa? 20. 17. Kalau 20 lebih berarti. Kita sholat 17 rakaat dalam sehari semalam, yang wajar saja kalau Allah abadikan di dalam surah 17, surah Isra ayat 1 yang tadi telah dibacakan, Subhanalladzi asra. Kita cukup sampai situ aja, nanti kalau akan kita kaji berikut. Ada kalimat ucapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kalimat tasbih. Apa kalimat tasbih? Subhan. Kalau itu subhanallah, kalau ayat itu subhanallah, kalimat tasbih. Allah yang memuji dirinya. Di dalam tafsir dijelaskan ini namanya kalimat tasbih ini dinamakan tasbih litanzi, untuk memuji dirinya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamidah hamdah. Siapa yang memuji? Allah sendiri. Betapa dahsyatnya teknologi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanya kira-kira ibu-ibu percaya nggak kira-kira semut yang kita lihat ini yang ada di masjid? Ini ada semut lagi kita lihat. Rupanya besok pagi cerita, saya habis dari Palestina. Percaya nggak kira-kira? Semut ngobrol dengan semut yang lainnya. Ini lagi pada ngobrol. Kita nggak tahu tuh semut lagi pada ngobrol tuh. Makanya kalau lagi ada lubang-lubang, jangan buang hajat sembarangan. Khawatir bukan apa-apa, nanti boleh jadi itu lubangnya adalah lubang ular, begitu ya Ustaz ya? Bisa bahaya sekali nanti kalau kita buang hajat di sana. Belum lagi masalahnya apa? Islam itu rahmatan lil. Islam itu memberikan rahmat bagi alam termasuk binatang. Boleh jadi saat kita buang hajat, itu yang besar maupun yang kecil, khawatir semut lagi rapat, bagaimana cara meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang buang hajat. Islam sangat luar biasa. Ini kembali kepada semut. Kalau pakai otak semut, kira-kira ini semut lagi ngobrol ini pagi ini. Dia malam di apa namanya, dia cerita habis dari Palestina. Semut yang lain percaya nggak sekali lagi? Tidak akan percaya. Karena kenapa? Karena hitungannya semut berjalan, bukan diperjalankan. Berbeda kalau semut diperjalankan, bukan berjalan. Sama seperti Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang berjalan, tapi Nabi Muhammad
berjalankan rupanya Ustadz Tom mau umroh, atau bukan umroh barangkali, jalan-jalan ya. Nah, jalan-jalan mau kemana? Ke Surabaya. Rupanya jarak dari Mekah ke Palestina kurang lebih 15.000 kilometer. Berapa tuh jaraknya? 15.000 kilometer. Minal Masjidil Haram ila Masjidil, dari masjid ke masjid jaraknya 15.000 kilometer. Menurut para pakar, kalau waktu itu kan Rasulullah tidak menggunakan transportasi canggih, yang ada cuma apa? Makanya Nabi Muhammad sangat luar biasa sekali. Akidahnya, keimanan luar biasa sekali ke Rasulullah. Rasulullah akidahnya kuat. Rasulullah tidak silau dengan harta, tahta, wanita, apalagi Toyota. Karena waktu itu tidak ada Toyota, yang ada Honda. Wajar saja kita bisa lihat perjalanan dari Masjidil Haram ke Madinah, bukan Nabi Muhammad yang berjalan, tapi Nabi Muhammad diperjalankan seperti halnya semut. Semut kalau dia jalan sendiri nggak mungkin dia cerita sampai ke Palestina. Sama juga tidak mungkin semut saya baru dari Surabaya. Karena kenapa? Hitungannya pakai otak sama. Coba kalau seandainya diperjalankan naik kantong Ustadz Tom. Ustadz Tom mau ke Surabaya, biasanya gua aja paling lama 1 jam lebih. Ya kan, ini sekarang masih ngobrol-ngobrol di semut. Rupanya masuk ke kantong Ustadz Tom. Malam ke Surabaya, pagi-pagi di Jakarta, di Purjinire bisa nggak? Bisa. Akhirnya turun tuh semut cerita saya akhirnya di Surabaya. Semut yang lain percaya nggak? Nggak percaya, karena hitungannya pakai ilmu sam. Kalau kita juga melihat peristiwa Isra Mi'raj dari otak manusia, tidak akan mungkin kita mengimani, tidak akan mungkin kita meyakini peristiwa Isra dan Mi'rajnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya menggunakan Lailatul Isra. Subhanalladzi asra ma'asusi Allah, yang telah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita memperingati Isra dan Mi'raj, yang perlu kita ingat, perteballah keimanan kita, yakin kepada Allah Subhanahu. Kalau kita yakin, hadirin, kalau kita iman kita kuat, sedang ada masalah, tidak ada masalah, itu akan tenang hati kita. Betul betul tidak? Hati kita lagi jualan, nggak laku-laku. Kalau imannya kuat, insya Allah dia sabar. Jadi kita jadi karyawan, nggak naik-naik jabatan, sabar, nggak mengurutu, justru kerjanya akan semakin ikhlas. Amin ya Rabbal. Ini proses keimanan yang luar biasa. Kemarin ada yang mencalonkan jadi caleg, pilek, ada nggak yang di sini? Ada nggak? Alhamdulillah. Coba kita lihat hadirin. Kalau dia terpilih, alhamdulillah. Coba bayangkan yang tidak terpilih, banyak yang stres. Apa sebabnya? Imannya yang tidak kuat, imannya yang tidak kokoh. Makanya wajar berbeda saat pilek. Sebelum pilek itu ada namanya serangan fajar. Namanya apa Bu? Serangan fajar itu sebelum pilek, pemilihan legislatif atau sebelum pilpres nanti. Itu ada namanya, biasanya ada serangan fajar.